Horas, salam Reformanda Masiha Holongan. Sai pada diriku oleh Tuhan, Bapa terhormina ulimi Tuhan, suruh saor turohaki lau patar holong tuyongaki sai patau madiriku alih Tuhan, Bapa terhormina ulimi Tuhan, suruh mata bimbing saor turohaki banias hadarohot parangeki. Shalom, selamat pagi Amang Inang dan saudara-saudara yang terkasih. Bertemu lagi kita di Renungan Harian HKBP Bandung Reformanda, Sabtu 16 Mei 2026. Sebelum kita memulai renungan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami di pagi hari ini. Engkau memberikan hari yang baru kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hati dan pikiran yang terang kepada kami, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai nas renungan kita di pagi hari ini, tertulis di 1 Petrus 2 ayat 9. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Sebagai tema renungan, kita adalah umat kepunyaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah cerita atau ilustrasi. Di suatu siang yang terik, seorang pria muda sedang duduk berteduh di bawah pohon yang rindang. Tampilannya biasa saja, hanya memakai kaos oblong dengan celana pendek biasa. Rambutnya berantakan, kulit yang hitam dan kucel. Lalu tiba-tiba seorang kurir datang membawa amplop mewah yang namanya tertulis jelas di sana. Lalu dia membuka dan menemukan satu surat undangan resmi dari Istana Negara. Bukan undangan nonton konser khas anak muda atau acara ramatama, tetapi itu adalah undangan di mana pria itu dipilih menjadi bagian dari orang kepercayaan presiden. Seketika pria itu dengan melongo, tak percaya, lalu bertanya, "Benarkah ini?" Sepertinya bercanda. Tetapi itu adalah undangan betulan dan telah terkonfirmasi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jika kita ada di posisi pria itu, jelas kita juga akan menunjukkan ekspresi yang sama, walaupun kejadian demikian sangat jarang terjadi di dunia ini. Tetapi itulah yang terjadi di kerajaan Allah. Tuhan memilih setiap pribadi bukan karena perawakan, status sosial, ataupun status jabatan yang kita punya.
bukan karena kita layak, bukan karena kita mendaftar lebih dulu, tetapi karena Dia yang menentukan dan Dia memilih kita. Kata terpilih dalam 1 Petrus 2 ayat 9 ini berasal dari bahasa Yunani, ekloktos, yang artinya dipilih keluar dari antara orang banyak. Ini bukan seleksi berdasarkan kemampuan, melainkan berdasarkan kehendak dan kasih Allah yang berdaulat. Petrus menulis surat ini kepada orang-orang percaya yang tersebar dan terasing. Mereka bukan kelompok elit, bukan orang berpengaruh, bukan yang terpandang di mata dunia. Tetapi Petrus menyebut mereka dengan 4 gelar agung sekaligus. Allah memilih bukan karena melihat siapa kita sekarang, tetapi karena Dia melihat siapa kita di dalam Kristus. Pemilihan ini bukan untuk sekedar istimewa, tetapi punya tujuan, yaitu supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar tentang Dia. Pilihan Allah selalu disertai dengan panggilan dan misi. Dan untuk mengerjakannya, Dia menyematkan identitas yang jelas atas kita. Seperti disampaikan dalam nats ini, ada 4 poin. Yang pertama, bangsa yang terpilih. Bukan kebetulan kita ada di sini. Hidup kita bukan produk nasib, melainkan rancangan Allah. Yang kedua, imamat yang rajani. Kita adalah imam sekaligus raja, perantara kasih Allah bagi dunia sekitarnya. Yang ketiga, bangsa yang kudus. Dikuduskan bukan berarti sempurna, tetapi dipisahkan untuk tujuan yang mulia. Yang keempat, milik Allah sendiri. Kita bukan milik pekerjaan kita, bukan milik penilaian orang lain, tetapi kita milik Allah. Keempat, identitas ini bukan gelar yang perlu kita raih, melainkan kebenaran yang perlu kita terima. Masalahnya banyak orang percaya hidup dengan seolah masih asing, seolah masih harus membuktikan diri di hadapan Allah. Padahal surat undangan itu sudah ada di tangan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh belas kasihan, tuntun dan mampukan kami untuk menampilkan kehidupan sebagai orang-orang yang dipilih sehingga berbuah berkat bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salehonitanon Patingon Marohan Paingat-ingat Patongkong Nidok Idebatan Saison hauna dengan ho Ramos batueni Gulung ngabena ulido Antong saimuni. Mari kita tutup renungan kita di pagi hari ini dengan berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.